Ini kali yang ketiga saya meneteskan air mata. Pertama di makam ayah dan ibu saya 3 minggu yang lalu. Ketika saya ziarah, saya mengeluh kepada Al-Hafiz, orang tua saya, karena saya percaya dia masih melihat saya. Yang kedua, saya meneteskan air mata ketika preskon di kantor saya di Jakarta. Ketika saya menerima dan menemukan SK Bapak Komjen Pol Budi Gunawan yang sekarang Kepala BIN, waktu itu calon Kapolri melawan KPK dan sekarang Jenderal Bintang. Begitu banyak fitnahan yang masuk kepada saya, tapi tidak satu pun fitnah itu terbukti. Dan Saudara Farhan, saya minta untuk Saudara Fair minta maaf kepada saya dan Pak Riki juga. Dan tolong jangan anggap Bang Egy itu main dua kaki. Beliau orang jujur, orang baik dan guru saya. Jadi SK sudah ditemukan, malulah kalian dengan pernyataan kalian. Kali yang ketiga ini saya meneteskan air mata dan sujud syukur karena sama sekali saya tidak kenal Pak Rektor ini. Karena saya kuliah dengan sistem eksekutif atau karyawan. Dan begitu juga dengan Pak Ketua Yayasan. Saya baru bertemu beliau ini 2 kali untuk memverifikasi data. Dengan Pak Agus iya, karena beliau biro. Dan dengan Pak Gangga ada 2 kali sebagai sekretaris yayasan. Dengan guru besar itu baru tadi. Dengan Pak Syarif Dewan Pembina itu baru sekali. Sedangkan yang lain itu saya kuliah seperti biasa. Saya nggak berurusan dengan mereka. Kami pun ketemu itu untuk memverifikasi data. Saya yang bertanya. Dan ternyata mereka mengikuti perkembangan di media begitu dahsyat dan masif, sehingga mereka simpati dan mereka bertemu. Lalu kemudian mengadakan press con. Dan sengaja saya datang ke sini untuk saya menyuruh tim saya mendengar penjelasan mereka. Dan setelah saya dengar, saya berterima kasih dan saya datang untuk bertemu kalian semua. Saudara-saudara, hari ini terjawab sudah. Saya pertama katakan, saya tidak menduga nama saya bisa melambung seperti ini. Saya ini seperti seorang pesakitan, Pak. Saya bilang sama kalian, ada seorang pejabat, misalnya dugaan melakukan satu tindak pidana korupsi misalnya, lalu kemudian karena dia public figure dia harus mengundurkan diri. Jadi saya ini banyak yang posisi-posisi saya itu dengan ikhlas saya relakan untuk diambil alih dulu sementara. Dan saya fokus dengan urusan ini. Dan hari ini alhamdulillah semua terjawab. Pak Ketua Yayasan Pak Iqbal Salim, seorang lawyer juga. Pembina Pak Syarif, lawyer juga. Pak Rektor Pak Agus Haryadi, rektor yang sah. Kemudian Pak Gangga, wakil sekretaris yayasan. Pak Agus, staf sekretariat atau biro akademik. Dan ada guru besar. Saya tadi belum tanya nama beliau. Dan ada staf lagi yang lain. Bahwa ternyata pertama, ijazah saya sah dan legal. Itu kan penjelasannya tadi kan? Benar gak? Benar gak?
Saya tanya kalian, benar kan? Oke. Yang kedua, adakah saya didaftarkan atau direport ketika menjadi mahasiswa di 2010? Dan adakah saya juga termasuk dalam daftar orang yang telah selesai melaksanakan perkuliahan sampai 2014? Secara tidak sengaja, maksudnya tidak sengaja ini, mereka mungkin data ini sudah tidak temukan lagi. Perkiraan, karena ribut-ribut soal ini, akhirnya ditemukanlah data SBED itu. Data SBED itu mana dia? Mesti data SBED tadi yang dikasih Pak Sarif. Yang terakhir tadi yang dikasih. Nah, dalam data SBED itu, di situ semua ada laporan. Bulan Maret 2014. Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ekonomi, saya lupa fakultas apa lagi. Di situ terrecovery dengan baik semuanya. Jadi bukan saja saya yang sah ijazahnya dan kelulusannya, tapi juga seluruh orang yang dimasukkan dalam data SBED itu. Nah, pada saat itu justru koordinatornya adalah Ibu Elsa. Nah, yang tadi yang dikasih Pak Sarif tadi. Nah, nih, tanggal 24 Maret 2014 pengiriman data SBED kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ilza Mayuni MA, Koordinator Kopertis. Bersama ini kami lampirkan SPED, data mahasiswa ya, dan kelulusan, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah ini. Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Untuk laporan semester semua lengkap ini. Demikian surat kami sampaikan kepada kami ucapkan terima kasih. Rektor Dr. Insinyur Haji Agus Haryadi MM. Itu orangnya tadi ini. Lihat Pak. Lihat tanda terimanya. Tak satu-satu ya. Iya bang. Ya. Ini data SBED. Inilah pangkalan data yang sesungguhnya. Tengah. Oh, oke. Ini pangkalan data. Nah, ini ada tanda terima dari pihak Kopertis yang sekarang namanya L2 Dikti. Nah, inilah semua data Pak, direkap Pak. Ini ada rekapnya. Ini kalau dibuka kelihatan ini semua ini. Ini terekap dan kemudian ini ada bukti tanda terima dari mereka. Ini stempel ini dari pihak kementerian L2 Dikti Kopertis. Jelas ya? Nah, jadi kenapa tidak ditemukan pangkalan? Sebenarnya Kopertis tidak bilang bahwa ijazah saya palsu, kan tidak ada. Mereka bilang tidak dapat diverifikasi. Ya pada waktu itu tidak dapat diverifikasi. Nah lalu kemudian sekarang ya lihat saja nanti. Data sudah ada, tanda terima sudah ada, orangnya masih ada. Lah kok saya dilaporkan? Saya ini mahasiswa, bayar uang kuliah, terus saya lulus. Nah, kok saya dilaporkan? Saya bukan penyelenggara universitas, saya bukan yayasan. Ini apa-apaan? Karena itu kalau saya bicara keras, nanti dibilang saya keras lagi sombong. Ya tunggu bagian lu. Nah itu satu ya. Jadi absah ya. Saya nggak perlu lagi bicara tentang ijazah saya ada hologramnya, dicetak di percetakan negara, nggak perlu. Sudah ada ini.
Nah, kemudian ini surat resmi dari Yayasan Pembina Ibnu Khaldun kepada L2 Dikti terkait tentang saya. Ini terkait saya nih. Jadi tentang validasi bahwa saudara Razman Arif benar terdaftar dalam BED Kopertis Wilayati NIM 1031033000272 tanggal 27 Juni 2014 dan Universitas Ibnu Khaldun Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun YPUIC. Ini suratnya 23 Juli 2022 kepada yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kopertis Wilayah 3 Jalan SMA Negeri 14 Cawang, Jakarta Timur. Hal verifikasi ijazah atas nama Razman Arif. Ini yang buat Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun Muhammad Iqbal As-Salim SH, Ketua Umum, Gangga Yuda Bakti, Wakil Sekretaris. Kan bang. Jadi apalagi yang kalian mau hebohkan? Ya. Jadi sekarang fitnah itu selesai. Kalau begitu mulai besok saya tidak akan lagi komentari urusan ijazah, urusan KTA. Ya, DPN Pradi Bersatu sudah menjawab, sekjennya, waketumnya, dewan pengawasnya, SK saya ditandatangani oleh Pak Ketua Umum, Pak Zefrin, ditandatangani oleh sekjen. Ya, KTPA saya juga sudah clear, ijazah saya sudah clear. Nah, urusan berikutnya itu urusan yayasan. Dan yayasan akan bertindak. Dan saya hanya minta satu. Ibu koordinator, ibu kan menerima uya-kuya dan yayasan yang katanya dipimpin oleh Edi Haryanto. Tadi Pak Salim, Pak Rektor, Pak Gangga, Pak Guru Besar datang. Katanya ibu nggak ada. Ibu harus adil. Terima mereka. Pak Menteri tolong pantau nih. Saya sebagai salah satu juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin, memang benar ada jejak digitalnya. Saya salah satu juru bicara, ikut saya pelatihannya, meminta untuk Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pak Nadiem Makarim, untuk membantu kejelasan yayasan ini, Pak. Karena patut diduga ada permainan. Kenapa? Kenapa pangkalan data yayasan yang dipimpin oleh Bapak Salim tidak keluar di sistem? Kenapa malah Saudara Edi Haryanto yang katanya YP, ya, Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, keluar? Jadi ibu harus terima, harus jujur, Bu. Dan kita menduga ada permainan, apakah di Dikti, apakah di L2 Dikti. Maksudnya Dirjen Dikti, bukan dirjennya, di Sekretariat Kedirjenan Dikti. Harus terima. Yang kedua, Bapak Menteri Kumham, Yasona Lauli, sahabat saya. Saya kenal beliau, beliau kenal saya. Beliau DPRD di Sumatera Utara, saya DPRD di Mandeng Natal. Beliau PDIP, saya Golkar. Tolong Pak, itu ada AHU yang dikeluarkan, Pak. Dan kenapa? Saya ini kan lulusan tahun 2014, Pak. Yayasan mereka berdiri 2016, Pak. Loh, saya sudah tamat, saya sudah lulus kok dibawa-bawa saya. Emang kita berlaku surut apa? Kan kita bukan retroaktif. Ya, jadi Rudi Kabunang ini asal ngomong aja ini orang. Kau pelajarilah. Saya tuh masuk Stambuk 2010, keluar 2014. Yayasan berdiri 2016. Terus ada vonis Mahkamah Agung yang gak ada urusannya sama saya 2021, Alfian. Lah, katakan produknya tidak sah. Loh, kalau begitu yang dikeluarkan semua itu 2001 ke bawah, 2021 ke bawah, batal semua. Yang dipertanyakan sekarang kenapa ada keluar yayasan 2021.
Maaf, 2016. Sedangkan konstruksi hukum putusan yang saya dengar dari penjelasan Pak Ketua Yayasan dan pembina, itu banyak yang tidak sinkron. Maka mereka lakukan PK karena ditemukan novum baru. Nah, saya kalau diminta jadi kuasa hukum, pasti saya mau. Kalau nanti tindakan hukum saya sebagai pengacara, ya kita somasi, kita paksa mereka secara hukum untuk mereka keluar dari kampus itu. Kemudian, Saudara Edi Haryanto ini masih jujur kau. Edi Haryanto, kau itu juga lulusan Ibnu Khaldun. Yang nandatangani Pak Agus Agrianto, Doktor Insinyur Agus Haryanto. Itu yang teken ijazah kau. Kok kau sah, saya tidak sah? Aneh kau ini. Kita lahir dari rahim yang sama, ibu yang sama. Kok kau anak kandung, saya anak tiri? Pikiranmu logik. Yang kedua, kau masih ngaku kau ini kan mahasiswanya Pak Iqbal. Jujurlah. Jadi ini terbuka lebar. Selama ini mereka ini tidak punya finansial, Pak. Karena yang menguasai kampus mereka di Jalan Pemuda, Pak. Baca tadi aturan semua penjelasan. Tapi kalau saya sudah masuk, sedaya mampu saya, segala jaringan yang saya punya, dan pemahaman hukum yang saya punya, saya akan bantu mereka untuk mengembalikan hak itu kepada orang yang semestinya punya. Nggak main-main. Proses berikutnya kita lihat nanti. Kenapa? Kok bisa-bisanya? Ini kan bukan saya saja, Pak. Sudah saya bilang kepada kalian, ada ketua umum partai politik, Pak. Ada mantan Kapolda juga, Pak. Bahkan ada orang-orang penting lain, politisi, Pak. Bahkan asistennya, asisten pertama atau asisten abadi, atau nggak tahu saya itu aspri nomor 1 dari Hotman, itu Nurbaiti. Nurbaini saya nggak tahu. Itu alumni Ibnu Khaldun. Yang dia ujian tuh ngawasi ada Pak Agus, tadi ada orangnya. Jadi Ibnu Khaldun ini bukan universitas murahan. Saya ini pilih, Pak. Ada lagi satu tadi juga, itu orang penting, Pak. Masuk di situ kuliah. Ini memang ketat. Cuma kenapa Rawamangun Pemuda itu gede kampusnya, mereka pindah ke Buaran? Karena mereka tidak bisa masuk. Itu terjadi di UISU. Alumni saya yang lama, tapi saya waktu itu belum konflik mereka. Universitas Islam Sumatera Utara. Itu terjadi. Nah, yang menguasai pihak yayasan sebelah, yang sah secara hukum, mengungsi dia ke kampus lain. Saya kok jadi dosen di sana, di Medan, Pak. Sekarang baru aja bersatu. Sekarang konflik lagi, Pak. Yayasannya dengan ketua umum saya ribut. Saya kuasa hukumnya sekarang satu. Jadi jangan dibilang, oh ini kampus abal-abal. Terus pindah, mereka pindah karena memang COVID. Yang kedua memang mahasiswa menurun dan mereka pindah ke Rorotan. Ya tanya ke sana, jangan tanya saya. Saya kuliahnya di situ, di Buaran itu. Jadi nggak usah dikembang-kembangkan sana sini sana. Ya sudah, sekarang kau pertanggungjawabkan. Edi Haryanto kau pertanggungjawabkan. Nah, Rudi Kamunang, kau bertindak itu tadi, apakah sebagai kuasa hukum kau bicara atau kau secara pribadi? Kalau pribadi udah kau bersengketa secara hukum dengan saya. Jadi itulah poin-poinnya dari saya. Jadi saya nggak lagi layani, biarkan proses hukum. Cuma saya akan pantau ini. L2 Dikti harus fair, terima mereka. Buka data, validasi semua. Dan laporan polisi yang sudah dilaporkan, ya kita akan layani. Kita hargai proses hukum. Kita datang. Dan Pak Agus akan menggugat itu, Pak Salim. Baik pidana maupun perdata. Saya akan bantu mereka sampai dapat ini yayasan ini yang benar. Nggak main-main ini. Saya kira selesai sudah. Jadi anakku, istriku, keponakanku, abangku, kakakku, keluarga besarku di kampung, baik Medan, Jakarta, Sidimpuan, Mandailing Natal, Panyabungan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, ya, Batahan, yang menghubungi saya, alhamdulillah semua terjawab.
kartu tanda advokat saya sudah keluar, namanya KTPA, kartu tanda pengenal advokat. Clear, sudah dijelaskan. Yang kedua, clear lagi masalah ijazah. Besok apa lagi nih? Tapi saya tidak peduli yang besok itu mau apa. Ini yang paling prinsip bagi saya. Karena ini memalukan harga diri saya, anak istri saya dan keluarga saya. Masa pengacara sekelas Rasman yang rate-nya sekarang alhamdulillah tinggi. Saya dapat survei dari teman-teman bisik-bisik ya, Rasman sudah nomor 1. Saya nggak bangga dengan itu. Saya hanya bersyukur pada Allah. Ternyata doa saya makbul dikasih Allah. Ya Allah, syukur ya Allah. Mudah-mudahan Engkau beri kemuliaan kepada aku hambamu. Engkau luruskan lidahku, Engkau perkuat daya ingatku, dan hindari aku dari kesombongan, dan buat aku selalu bersyukur dan berikan kemuliaan dan tempat yang terbaik untuk aku sebagai pengacara terbaik untuk Indonesia, dan ampuni seluruh dosaku dan seluruh dosa orang tuaku dan keluarga aku. Itu dari saya. Terima kasih. Saya cukup 2 pertanyaan ya. Setelah itu kita mau jalan. Apa mau ditanya? Cukup ya? Bang, pertanyaan pertanyaan sederhana nih Bang. Mungkin itu tadi kan untuk surat keterangan bahwa abang telah kuliah di Ibnu Khaldun. Surat keterangan ijazah. Iya, sorry. Ini itu, surat resmi Pak. Ini surat resmi dari Yayasan Pembina Universitas Ibnu Khaldun Pak. Ini ditujukan kepada L2 Dikti Koordinator yang didatangi Uya kemarin, ibu itu. Ini Pak suratnya menjelaskan bahwa Rasman itu ijazahnya sah dan sudah kami daftarkan ke ibu. Kira-kira begitu. Mana yang didaftarkan ini? Ini surat tadi Pak. Oke. 23. Ini surat Pak. 2014 Pak. Betul. Ini bukan saja Rasman Pak, seluruh fakultas. Kalau Rasman aja aneh dong. Kan bukan saya sendiri mahasiswanya, dan fakultasnya bukan fakultas hukum doang, ada ini. Ya jelas ya Bang ya. Selesai. Nggak ada kepalsuan ya. Tidak ada. Jadi berdosa kalian dan dosa kalian saya maafkan. Tapi untuk urusan hukum kita proses. Cukup. Yang terakhir. Harapannya Bang? Apa? Mau ngomong apa lagi? Tadi baru wawancara Kak Denis. Katanya kemarin dia ke rumah abang nyari sini, gimana Bang? Bener nggak Bang? Saya hanya pesan satu sama Denis, malulah kau Denis. Kenapa saya bilang malu? Kau datang ke preskon saya di Kopi Joni, bilang-bilang I love you full Bang Rasman, I love you full Bang Rasman. Jadi kalau Bu Ida bilang dia suka sama saya terus saya tolak, ya memang faktanya begitu. Kira-kira artinya I love you full apa? Aku mencintaimu sepenuhnya, kan itu kan? Oke. Yang kedua, saya preskon di kantor saya, dia datang. Nah ini karena memang nggak saya perkenankan. Kalau dia datang memang kita usir. Nggak boleh lagi dia ada wawancara ke depan. Karena saya memang harus jelas bahwa saya kenali kalian semua, ini memang kalian wartawan. Dia bukan wartawan. Yang terakhir, dia datang ke rumah saya mau ngapain? Saya nggak mau ketemu dia. Terus itu rumah saya ada rumah, saya ada apartemen, saya ada hotel, saya ada rezeki. Ngapain juga dia cari-cari saya? Mau ngapain? Nah sekarang Denis sudahlah itu tadi saya dengar katanya ada pelecehan fisik. Ya kita lihat aja. Orang kan mempertinggi tempat jatuh Pak. Tunggu aja. Udah dipanggil. Saya sebelum lupa ini. Tunggu kalian dengar. Hotman Paris terkait dengan laporan saudara Bintomawi Sumurung Siregar sarjana hukum master hukum terkait dengan postingan di akun ya, dugaan porno aksi pornografi di akun Hotman Paris official. Hotmannya sudah dipanggil minggu kemarin ya oleh penyidik Polda Metro Cybercrime dan dia tidak datang. Nah sekarang dipanggil lagi. Datanglah kau Hotman, datang kau. Saya kalau dipanggil saya datang, kau datang, datangi dia tuh. Udah dipanggil dia. Pertanggungjawabkanlah itu. Kok suruh tangkap Rasman? Emang saya ngapain? Saya teroris apa? Kan begitu. Dia ngerti hukum apa enggak? Ini bukan delik aduan katanya. Loh, saya yang korbankan siapa? Saya yang korban ini. Aduh, Hotman, makanya Asprimu 51 kerjanya apa? Kerja kau sekarang apa?
Ya, udah nggak ada lagi dansa-dansa. Terus gaji mereka mana tuh? Udah cukup ya.